Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fakil Atolib, absen 26, bagian dari kelompok 1, ingin mempresentasikan rangkuman materi tentang prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, di slide pertama terdapat 5W1H dari prinsip ekonomi Islam. Pertama, when, kapan umat muslim melakukan ekonomi Islam pada setiap transaksi jual beli ataupun yang lainnya pada kehidupan sehari-hari. Where, di mana umat muslim melakukan ekonomi Islam di setiap tempat yang mengadakan ekonomi. Why, karena menjalankan ekonomi secara Islam merupakan sebuah bentuk perjalanan ajaran Islam secara kafah. Who, siapa umat Islam yang wajib mengetahui dan melaksanakan ekonomi Islam. What, ekonomi Islam adalah sistem perekonomian yang dilaksanakan atas dasar-dasar hukum Islam. How, umat Islam dapat melakukan ekonomi Islam dengan memahami terlebih dahulu prinsip serta hukum ekonomi Islam. Kemudian ada prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengikat. Setiap transaksi mengikat orang yang melakukan transaksi kecuali menyimpang dari syariat. Yang kedua, sesuai etika. Syarat transaksi dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab serta sesuai hukum dan adab. Yang ketiga, sukarela. Setiap transaksi dalam ekonomi Islam dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, dilandasi niat. Diwajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adat keistiadatan. Adat keistiadatan uruf tidak menyimpang dari syariat. Kemudian ada dalil prinsip ekonomi Islam, sukarela, yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amanu lakum bainakum bil batili illa an takuna tijarata ayyaradi minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat Quran An-Nisa ayat 29. Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kepemilikan multijenis. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran maupun primer tetap Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan bertindak. Nilai ini berlaku arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah dan bermuamalah. Manusia diwajibkan untuk mendalami sifat Rasul, sidik, amanah, fathah, tablik. Keadilan sosial. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Kemudian ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Yang kedua, menghubungkan antara nilai spiritual dan material. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang keempat, terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Yang kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekadar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Kemudian yang terakhir, yang keenam, salah satu bentuk riba adalah penambah-nambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Tujuan ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dan norma moral Islam. Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat karunia Allah dengan tidak menghendaki orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan. Selain menekankan pada persaudaraan, Islam secara bersama juga memberikan penekanan pada masalah keadilan seseorang yang mengaku beriman sekalipun. Namun tidak berlaku adil tidak akan mendapat pengakuan dari Allah. Yang ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan. Syariat Islam menekankan terjadi keadilan distribusi dan menyediakan sebuah sistem untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan. Kebebasan individu. Percayaan dalam syariat Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan mengabdi hanya kepadanya saja. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap, bisa mengunjungi channel yang ada di deskripsi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.